is now underway in London after the discovery of the remains of 3 men's bodies. Dennis Andrew Nielsen, described as a civil servant aged 37, was charged with murder. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku akan kembali membahas kasus kriminal, yaitu kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Dennis Nielsen. Yang mana kasusnya ini itu hampir sama dengan kasus yang dulu videonya sempat aku buat, yaitu kasusnya Jeffrey Dahmer. Kalau misalnya kalian belum nonton videonya nih, kalian boleh banget untuk nonton dulu. Nanti linknya akan aku sertakan di kiri atas. Nah, dalam kasus pembunuhan Dennis Nielsen ini, ia tidak hanya membunuh, tapi ia juga menyimpan mayat dari korbannya, melakukan nekrofilia atau berhubungan dengan mayat, sebelum akhirnya ia memutilasi, merebus, membakar, dan ada beberapa bagian dari tubuh atau organ tubuh korbannya yang dibuang ke saluran pembuangan. Nah, gilanya nih, Nielsen ini mengatakan kalau dia merasa sangat nyaman dan juga tentram ketika ia ditemani oleh mayat, bahkan memperlakukan mayat dari korbannya itu selayaknya manusia. Nielsen mengajak mereka mengobrol, memandikannya, bahkan memotong rambut dari korbannya. Tapi seperti biasa nih, sebelum masuk ke pembahasannya lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen sebagai bentuk dukungan kalian terhadap YouTube channel aku. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke kasusnya. Dennis Andrew Nielsen lahir pada 23 November 1945 di Aberdeenshire, Skotlandia. Ibunya bernama Elizabeth Dutty White dan ayahnya bernama Olaf Magnus Muxim atau Olaf Magnus Nielsen, yang mana ayahnya ini adalah tentara asal Norwegia. Nah, Nielsen ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Pernikahan dari orang tua Nielsen ini penuh dengan drama dan juga konflik, karena memang ayahnya ini yang tidak terlalu mementingkan keluarga dan selalu sibuk dengan pekerjaannya. Nah, akhirnya setelah ibunya ini melahirkan anak ketiganya, yaitu adik Nielsen, di tahun 1948, orang tua Nielsen pun memutuskan untuk bercerai. Sejak kecil, Nielsen, ibunya, dan juga saudara-saudaranya ini tinggal bersama kakek dan neneknya, yaitu orang tua dari Elizabeth. Orang tuanya ini bernama Andrew White dan juga Lily White. Mereka ini tinggal di sebuah kota kecil di pinggir pantai yang ada di Aberdeenshire. Nah, Nielsen ini nih memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kakeknya. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama, seperti berjalan-jalan di pinggir pantai atau bercerita mengenai indahnya lautan. Saking cintanya Nielsen ini kepada kakeknya, ia menganggap kakeknya ini sebagai seorang pahlawan atau superhero yang sangat-sangat ia kagumi. Bahkan ya, ketika ia melakukan wawancara atau menceritakan kisahnya bersama kakeknya, Nielsen selalu terlihat sangat bahagia dan juga semangat. Tapi ternyata kebahagiaan yang dirasakan oleh Nielsen ini tidak berlangsung lama, dimana pada tanggal 31 Oktober 1951, ketika Nielsen ini baru berumur 6 tahun, kakeknya meninggal karena mengalami serangan jantung pada saat mencari ikan di laut. Tapi saat itu ibunya ini merahasiakan tentang kematian kakeknya, dan ia hanya mengatakan bahwa kakeknya ini sedang tertidur. Walaupun sebenarnya saat itu Nielsen diperlihatkan tubuh kakeknya yang sudah sangat pucat sedang terbaring di dalam peti mati. Tapi karena Nielsen ini memang masih sangat kecil, jadi ia belum tahu tentang kematian. Nah, beberapa bulan setelah itu, setelah Nielsen ini sadar bahwa kakeknya ini tidak kunjung kembali, disitulah ia baru tahu tentang adanya perpisahan ketika seseorang meninggal dunia. Dan kematian dari kakeknya ini menimbulkan trauma yang sangat-sangat mendalam bagi Nielsen, dan sejak saat itu Nielsen mulai merasa sangat kesepian. Ia pun menutup diri dari siapapun, bahkan dari keluarganya sendiri. Nielsen juga tidak memiliki teman. Ia tumbuh menjadi anak yang sangat pendiam, dan sedihnya di usia 6 tahun Nielsen ini sudah merasa bahwa ia tidak lagi memiliki
memiliki seseorang yang sayang di sampingnya dan sudah tidak ada lagi sosok pahlawan di hidupnya. Ditambah lagi saat itu Nielsen ini merasa bahwa perhatian nenek dan juga ibunya ini hanya tertuju kepada kakak laki-lakinya dan juga adik perempuannya. Nah, pada masa pubertas, Nielsen ini mulai menyadari bahwa ia memiliki ketertarikan terhadap laki-laki. Awalnya Nielsen ini merasa sangat bingung dan juga malu karena pada tahun itu seseorang yang mencintai sesama jenis dianggap sebagai aib dan mereka akan selalu diejek dan dikucilkan. Bahkan ya, untuk memastikan orientasi seksualnya, Nielsen mulai mencoba untuk meraba-raba tubuh adik perempuannya. Dan dalam kesempatan lain, Nielsen ini juga mencoba untuk meraba tubuh kakak laki-lakinya yang sedang tidur. Tapi ternyata pada satu ketika, kakaknya ini mulai menyadari bahwa Nielsen sering meraba tubuhnya dan ia mulai curiga bahwa Nielsen ini adalah seorang gay. Nah, dari situ kakak Nielsen ini pun mulai sering mengejeknya di depan umum dan hal itu jugalah yang membuat Nielsen ini semakin menutup dirinya. Nah, di usianya yang ke-15 atau 16 tahun, Nielsen memutuskan untuk menjadi tentara agar bisa keluar dari desa kecil tempat ia dibesarkan. Nah, pada September 1961, ia pun mulai melamar menjadi angkatan darat di Inggris pada bagian koki, khususnya yaitu tukang daging atau yang kita kenal sebagai tukang jagal. Dan ia menjalani ikatan dinas selama 9 tahun. Nah, ketika ia menjadi tentara inilah menjadi masa-masa yang sangat-sangat membahagiakan bagi Nielsen. Ia sangat serius dalam mengerjakan setiap pekerjaan. Ia disiplin dan di sana ia juga mulai menjalin persahabatan dengan teman-teman tentaranya. Yang mana itu adalah pertama kalinya Nielsen ini memiliki banyak teman. Nah, meskipun saat itu Nielsen ini berhasil untuk menutupi orientasi seksualnya dengan baik dari rekan-rekan kerjanya dengan cara mandi sendirian agar ia tidak terpancing, tapi dia juga pernah mengatakan bahwa pernah ada kejadian yang menyebabkan ia terpancing. Saat itu ia menjadi koki di Jerman Barat. Nah, untuk mengisi waktu senggang, dia dan salah seorang temannya ini pergi ke sebuah klub untuk minum-minum. Nah, mereka minumlah dengan banyak sampai membuat mereka ini terkapar. Paginya ternyata Nielsen ini bangun lebih dulu dan ia melihat tubuh temannya yang sedang tertidur di lantai. Meskipun tidak ada yang terjadi antara dia dan juga rekannya, tapi insiden itu memicu serangkaian fantasi gilanya di mana ia membayangkan melakukan hubungan dengan laki-laki muda yang berbadan kurus dalam kondisi laki-laki itu tidak berdaya atau meninggal. Setelah 11 tahun, Nielsen ini menjadi anggota angkatan darat. Pada tahun 1972, Nielsen memutuskan untuk resign dan beralih pekerjaan menjadi anggota kepolisian. Ia pun pindah ke kota London dan melakukan pelatihan di sana. Nah, ternyata nih, selama si Nielsen ini melakukan pelatihan, ia mulai makin terobsesi dengan mayat, dimana ia saat itu memang sangat sering ditugaskan ke kamar mayat dan juga sering melihat mayat-mayat yang sedang diotopsi. Dan saat itu fantasi gilanya pun mulai menjadi-jadi, bahkan ia mulai sering melakukan masturbasi dengan melihat mayat. Di tahun 1973, setelah Nielsen ini selesai melakukan pelatihannya, ia yang menjadi anggota baru kepolisian pun tidak memiliki banyak pekerjaan. Ternyata Nielsen pun mulai bosan dan juga mulai kesepian. Ia pun mulai rindu tuh saat-saat ketika ia menjadi anggota angkatan darat, karena memang saat itu ia memiliki banyak teman. Nah, untuk menghilangkan rasa sepinya ini, Nielsen pun mulai mengisi waktu kosongnya dengan pergi ke klub untuk mabuk-mabukan. Ia juga mulai sering mengunjungi bar gay dan mulai melakukan hubungan seksual dengan pria bayaran. Hingga akhirnya setahun kemudian, ketika Nielsen ini sudah mulai sangat bosan dan juga jenuh dengan pekerjaannya, ia pun kembali memilih untuk resign. Dan beberapa bulan setelah itu, ia pun melamar untuk menjadi PMS di Job Center London.
dan saat itu ia di bagian pewawancara. Nah, pada tahun 1975, ketika Nielsen ini berusia 30 tahun, ia pun bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama David Gleason. Saat itu si David ini baru berusia 20 tahun. Mereka berdua saat itu bertemu di sebuah klub gay tempat biasa Nielsen ini nongkrong. Nah, saat itu karena pembicaraan mereka ini cukup nyambung, jadi Nielsen mengundangnya untuk pergi ke rumah Nielsen. Nah, ketika di rumah, Nielsen dan David ini kembali bercerita dan juga minum-minum hingga akhirnya mereka ini menemukan kecocokan di antara mereka. Saat itu mereka berdua pun memutuskan untuk tinggal bersama. Mereka pun pindah ke sebuah rumah di Melrose Avenue nomor 195 di London. Mereka berdua ini hidup dengan sangat bahagia dan mereka pun memutuskan untuk mengadopsi seekor anjing, dan Nielsen ini juga sangat suka mengabadikan kegiatan-kegiatan mereka ke dalam sebuah video. Tapi ternyata kebahagiaan mereka berdua ini juga tidak berlangsung lama, dimana setelah 2 tahun kemudian David merasa mulai jenuh dengan Nielsen. Satu ketika mereka berdua ini bertengkar hebat, dan akhirnya dari pertengkaran itu David memutuskan untuk meninggalkan Nielsen. Setelah perpisahan mereka, Nielsen ini kembali merasa sangat kesepian. Ia juga merasa terpukul dan depresi karena memang David ini merupakan satu-satunya orang yang pernah ia cintai, dan juga ia merasa sangat dicintai oleh David setelah sekian lama, dimana rasa sayang dan cinta itu terakhir ia dapatkan dari kakeknya. Dan ketika si Nielsen ini menceritakan kisahnya yang mengatakan kesendirian adalah rasa sakit yang tak tertahankan, dan ya dari perpisahan itulah yang menurut Nielsen merubahnya menjadi seorang pembunuh. Oke, kita mulai membahas ke bagian inti dari ceritanya, yaitu pada saat terkuaknya pembunuhan dari Nielsen. Nah, pada tanggal 8 Februari 1983, penduduk Cranley Gardens di London Utara menyampaikan kepada pemilik rumah tentang saluran pembuangan atau selokan yang tersumbat. Oh ya, Cranley Gardens ini merupakan sebuah rumah sewaan atau bisa dibilang kontrakan, yang mana setiap rumahnya itu terdiri dari 2 lantai, dan setiap lantainya itu diisi oleh orang yang berbeda. Dan saat itu Nielsen ini tinggal di lantai 2. Nah, karena banyaknya keluhan-keluhan dari penyewa rumah, pemilik tanah pun saat itu langsung menghubungi Dino Road atau perusahaan drainage dan pipa untuk membersihkan saluran pembuangan di perumahannya. Lalu saat itu datanglah seorang teknisi dari perusahaan mereka yang bernama Megatron. Nah, seperti biasa Megatron ini datang, ia pun mulai untuk membersihkan selokan. Awalnya tidak ada yang aneh, seperti biasa selokan itu dipenuhi dengan kotoran dan juga sisa-sisa pembuangan lainnya. Tapi saat mulai membuka saluran pembuangan yang lain, Mike ini mulai mencium adanya aroma yang sangat busuk seperti bau bangkai. Nah, awalnya Mike ini berpikiran bahwa mungkin saja itu adalah bau dari bangkai hewan, seperti tikus yang mungkin saja mati di dalamnya. Tapi setelah Mike ini semakin masuk ke dalam, ia mulai menemukan banyak sekali potongan-potongan daging dan juga tulang-tulang kecil yang sangat mencurigakan. Nah, saat itu para penghuni lain yang mendengar kabar bahwa ditemukannya daging dan juga tulang-tulang langsung mengerubungi tempat ditemukannya. Nah, karena melihat banyaknya potongan-potongan daging dan tulang itu, Mike pun langsung menelpon bosnya dan menyampaikan kecurigaannya. Dan ia juga menanyakan apa yang harus ia lakukan dengan daging-daging itu. Nah, saat itu bosnya pun langsung menyuruh Mike untuk menutup kembali lubang saluran pembuangan itu. Ia juga menyuruh Mike untuk pergi dan kembali besok pagi bersama dengan pihak kepolisian. Dan besok paginya nih, ketika mereka ini kembali ke lokasi ditemukannya daging-daging itu, semua daging dan juga tulang yang saat itu dilihat oleh Mike tiba-tiba menghilang dan saluran itu terlihat sangat bersih. Mereka pun mulai merasa curiga tentang kemana perginya daging-daging itu. Tapi ternyata saat itu mereka ini tidak patah semangat dan mencarinya di tempat-tempat lain yang masih berada di lingkungan Cranley Gardens. Dan akhirnya setelah pencarian yang cukup lama, mereka menemukan sepotong daging. Lalu daging itu pun langsung diserahkan kepada polisi yang memang saat itu sudah berada di sana. Polisi pun langsung membawa potongan daging itu ke ahli patologi. Dan ternyata nih, setelah dilakukan
berdasarkan penelitian, patologi mengatakan bahwa itu adalah potongan daging manusia, tepatnya potongan daging di bagian leher. Karena saat itu potongan daging itu ditemukan di saluran pembuangan rumah nomor 23D, polisi pun mulai bertanya kepada pemilik rumah tentang siapa yang tinggal di rumah itu. Pemilik rumah pun saat itu mengatakan bahwa lantai 1 dari rumah itu diisi oleh penyewa yang tidak tetap atau penyewanya itu berganti-ganti. Sedangkan untuk di lantai 2-nya diisi oleh Dennis Nilsen yang berusia 37 tahun dan ia bekerja di job center. Polisi pun saat itu langsung menuju ke rumah tersebut untuk menemui Nilsen. Tapi ternyata Nilsen ini sedang bekerja dan belum kembali. Sampai akhirnya polisi pun memutuskan untuk menunggu Nilsen sampai ia kembali. Setelah menunggu sampai pukul 5 sore nih, ternyata si Nilsen ini tidak kunjung kembali. Sehingga polisi saat itu memutuskan untuk bertanya kepada tetangganya yang tinggal di lantai bawah. Polisi pun mulai mengetuk dan mulai bertanya. Dan saat itu tetangganya ini mengatakan bahwa dini hari tadi ia melihat Nilsen keluar rumah dan ketika masuk Nilsen terlihat sangat berkeringat. Nilsen ini menggunakan rompi pada saat itu. Jadi ketika diperhatikan, tetangganya ini melihat tangan Nilsen dari lengan ke bawah itu dalam keadaan kotor. Sehingga bisa jadi Nilsen inilah yang membersihkan saluran pembuangan itu untuk menghilangkan bukti. Di sana mulailah timbul kecurigaan dari kepolisian. Akhirnya 40 menit kemudian Nilsen pun sampai di rumah. Dan saat itu detektif pun mulai memperkenalkan diri di mana dia adalah detektif Peter J. Detektif J pun mengatakan mengenai saluran pembuangan yang tersumbat. Dan saat itu respon dari Nilsen ini sedikit mencurigakan, di mana ia hanya tertawa dan ia mengatakan sejak kapan polisi tertarik dengan saluran air yang tersumbat. Karena sudah curiga nih dari tadi, detektif J pun meminta izin untuk melakukan pengecekan di rumah Nilsen. Dan yang menyeramkan nih, ketika si Nilsen ini membuka pintu rumahnya, polisi mulai mencium aroma busuk yang sangat menyengat seperti aroma bangkai. Dan suasana di dalam rumah Nilsen ini terasa sangat-sangat menyeramkan, di mana hawa di sana itu terasa sangat menakutkan. Detektif J pun saat itu mulai menanyakan tentang potongan daging yang ditemukan di saluran pembuangan. Namun reaksi dari si Nilsen ini malah semakin aneh, di mana ia hanya mengatakan, "Oh my god, mengerikan sekali." Nah, detektif J yang saat itu mulai emosi, ia pun mulai mendekati Nilsen dan menyudutkannya ke tembok. Saat itu detektif J pun langsung menatap mata Nilsen dan ia mengatakan, "Jangan bermain-main denganku. Kemana potongan daging yang lain?" Dan yang lebih mengejutkannya nih, Nilsen ini dengan santainya dan juga dengan sangat kooperatif, dia pun langsung mengatakan potongan daging itu ada di dalam lemari. Dan ia pun langsung memberikan kunci dari lemari itu. Ketika dibuka nih, polisi menemukan 2 kantong plastik besar yang sangat-sangat bau. Nah, tanpa mengecek apa isi dari kantong plastik itu, polisi ini langsung membawa Nilsen ke kantor kepolisian. Ketika di perjalanan, detektif J lah yang mengemudikan mobil. Sedangkan ada satu lagi detektif yang bernama Steve McCusker yang duduk di samping Nilsen. Mereka berdua yang saat itu melihat betapa besarnya kantong plastik itu. Detektif Steve ini pun mulai curiga. Apakah mungkin mayat dari satu orang bisa membuat kantong plastik yang begitu besar menjadi penuh? Apalagi di situ ada 2 kantong plastik. Dan ia pun mulai bertanya kepada Nilsen, sebenarnya ada berapa mayat yang telah dibunuhnya? Apakah 1, 2, atau 3 orang? Dan kalian tahu, dengan santainya Nilsen ini mengatakan bahwa jumlahnya adalah sekitar 15 atau 16 orang. Nah, mendengar hal itu, kedua detektif itu pun mulai terlihat sangat panik saking kehilangan fokusnya nih mendengar perkataan dari si Nilsen. Detektif J ini hampir menabrak mobil lain. Kedua detektif ini pun merasa sangat syok mendengar perkataan dari Nilsen karena mereka berdua ini benar-benar menangkap Nilsen dengan tangan kosong. Bahkan borgol sendiri itu aja tidak digunakan saat itu karena mereka ini nggak yakin bahwa
Nelson ini bisa melakukan pembunuhan yang sebanyak itu. Nah, sesampainya nih mereka di kantor polisi pun mulai melakukan interogasi. Sedangkan ada beberapa polisi lainnya yang ditugaskan untuk menggeledah rumah Nelson untuk bisa menemukan bukti-bukti lain. Jadi 2 kantong plastik besar yang ada di dalam lemari itu berisi potongan-potongan tubuh manusia. Nah, setelah dibawa ke ahli patologi, saat itu ahli patologi ini mengatakan bahwa Nelson ini sangat ahli dalam memotong-motong tubuh korbannya. Dari potongan-potongan itu terlihat bahwa Nelson ini sangat berpengalaman dan sudah sering memotong-motong tubuh manusia. Dan setelah mendengar penjelasan dari ahli patologi, mereka pun mulai percaya bahwa Nelson ini jujur ketika ia mengatakan jumlah dari korbannya. Nah, pada saat diinterogasi nih, Nelson ini terlihat sangat-sangat santai dan juga tidak merasa bersalah. Bahkan Nelson ini bertanya apakah polisi sudah memeriksa seluruh rumahnya. Dan Nelson pun mengatakan dengan detailnya bahwa di dalam rumah itu selain 2 kantong plastik besar itu ada sisa-sisa potongan-potongan tubuh dari 2 orang yang berbeda di dalam rumah tersebut. Nelson pun saat itu memberitahu di mana ia meletakkan tubuh mereka, yaitu di dalam bak mandi yang berisi potongan tubuh bagian bawah seorang pria, dan juga ada 2 buah dus yang berada di ruang tamu, yang mana dus itu berisi beberapa tengkorak dan potongan-potongan tulang manusia. Jadi total jasad yang ditemukan di dalam rumah Nelson adalah sebanyak 3 jasad laki-laki, yang mana korban pertamanya ini telah mati selama 1,5 tahun yang lalu korban keduanya selama 9 bulan yang lalu, dan korban terakhirnya di rumah itu meninggal sekitar 3 minggu yang lalu. Setelah penemuan 3 mayat di rumah Nelson, polisi pun kembali bertanya di mana ia menguburkan korban-korbannya yang lain. Nah, Nelson pun saat itu mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak terlalu ingat berapa jumlah keseluruhan dari korban pembunuhannya saat itu. Tapi ia menceritakan bahwa pembunuhan yang ia lakukan saat itu berada di rumah yang berbeda, yaitu di rumah pertamanya yang ada di Melrose Avenue nomor 195. Lalu ia mengubur mayat-mayat dari korbannya di halaman rumah itu. Nah, mendengar informasi dari Nelson, polisi pun langsung menuju ke perumahan itu dan mulai mencari bukti-bukti dari pembunuhan Nelson. Nah, setelah beberapa lama dengan sangat-sangat kesulitan, polisi pun akhirnya menemukan potongan-potongan tulang yang sudah sangat kecil-kecil di halaman belakang rumah Nelson, dimana itu tidak hanya potongan tulang tapi juga ada beberapa gigi. Dengan waktu yang sangat-sangat lama dan juga penuh dengan kesulitan, akhirnya polisi menyimpulkan bahwa ada sebanyak 13 potongan tulang yang dikubur di rumah itu. Namun kebanyakan dari mereka ini tidak bisa diidentifikasi karena kurangnya data dan juga informasi dari orang-orang tersebut. Nah, Nelson melakukan pembunuhannya itu dari tahun 1978 sampai dengan 1982 di 2 lokasi yang berbeda, dimana sekitar 12 atau 13 korbannya ia bunuh di rumah pertamanya, sedangkan 3 pembunuhan terakhirnya yaitu di rumahnya yang kedua, yaitu di Crowley Gardens nomor 23D. Nah, pembunuhan pertama Nelson ini di Melrose Avenue terjadi pada tanggal 30 Desember 1978, dan katanya nih pembunuhan itu terjadi secara spontan dan tanpa persiapan sebelumnya. Nelson mengaku bertemu dengan korban pertamanya itu di sebuah bar gay, dan ia saat itu tidak yakin berapa usia dari anak laki-laki itu, tapi kisaran umur 17 tahun katanya. Nah, lalu saat itu mereka berdua ini berbicara sangat lama sampai bar itu tutup. Nah, karena mereka berdua ini sangat menikmati pembicaraan mereka dan anak itu masih terlihat menginginkan minuman, jadi Nelson pun menawarkan untuk pergi ke rumahnya. Dan ya, di situ anak itu pun setuju dan mereka pun langsung menuju ke rumah Nelson. Di sana mereka pun kembali mengobrol dan juga minum-minum sampai akhirnya tertidur di kasur yang berbeda. Nah, saat paginya nih, Nelson ini terbangun lebih dulu dan ia kembali memperhatikan tubuh dari anak laki-laki itu. Ia pun mulai berpikir nih, bagaimana caranya agar anak laki-laki itu tidak pergi meninggalkannya. Dari situ muncullah ide gilanya dan
dan ia pun berjalan ke lemarinya untuk mengambil sebuah dasi, yang mana dasi itu ia gunakan untuk mencekik leher dari anak laki-laki itu. Nielsen pun kemudian mencekik anak itu sampai pingsan. Lalu karena sadar anak itu belum meninggal, ia pun menyeret tubuh anak itu dan menyelamkannya ke dalam seember air. Nah, meskipun awalnya anak ini melakukan perlawanan, tapi karena ia sudah lemas, akhirnya ia pun meninggal. Nielsen pun kembali menyeret tubuh anak itu ke atas tempat tidur, lalu ia tidur di samping mayat anak laki-laki itu. Dan gak seperti serial killer pada umumnya nih, dimana mereka membunuh lalu menghilangkan mayat dari korbannya agar tidak adanya bukti, tapi Nielsen ini malah ingin merawat tubuh dari mayat tersebut. Ia memandikan mayat itu, mengajaknya mengobrol, memotong rambutnya, bahkan mendudukannya di kursi. Pokoknya Nielsen ini memperlakukan mayat dari anak laki-laki itu seperti manusia. Nah, Nielsen melakukan pembunuhan brutalnya ini tepatnya di rumahnya yang pertama nih, yaitu dari pembunuhan yang pertama sampai ke pembunuhan 13 atau 12 dengan cara yang sama. Ia akan menyimpan dan merawat tubuh korbannya, membiarkan tubuh dari jasad itu menemaninya tidur. Bahkan ya, gilanya ada salah satu dari mayat itu yang sengaja ia berdirikan menghadap ke arah tempat tidurnya dengan kondisi mayat itu sudah tidak berbusana, dan mayat itu dibiarkan dalam posisi seperti itu selama 24 jam sebelum akhirnya ia kembali memasukkan mayat itu ke dalam lubang yang ada di lantai rumahnya. Walaupun mayat dari korbannya itu sudah membusuk, gilanya si Nielsen ini tetap mengeluarkan mayat itu dan mendudukannya, yang mana katanya ketika ia tidur atau mengobrol dengan mayat, ia merasa sangat-sangat nyaman dan ia menikmati hal itu. Setelah mayatnya ini mulai membusuk nih, si Nielsen ini akan mengeluarkan organ-organ yang ada di dalam tubuh mayat itu, yang ia percaya bahwa organ-organ itulah yang mempercepat pembusukan. Dan ketika mayat-mayat itu sudah mengalami pembusukan yang sangat-sangat busuk, barulah Nielsen ini mengeluarkannya dari dalam lubang dan membakarnya. Nah, untuk korbannya yang pertama ini nih, gilanya si Nielsen ini membiarkan tubuh anak laki-laki itu ia simpan selama 1 tahun 7 bulan. Nah, setelah itu barulah si Nielsen ini membawanya ke halaman belakang lalu membakarnya bersamaan dengan membakar ban untuk menutupi bahwa Nielsen ini sedang membakar daging. Setelah dibakar, abu dari sisa-sisa pembakaran mayat tersebut ia tebarkan di halaman belakang rumahnya. Karena Nielsen ini benar-benar tidak bisa mengingat nama-nama dari korbannya, sehingga 28 tahun setelah kejadian itu, tepatnya pada tanggal 12 Januari 2006, polisi pun mengumumkan bahwa korban pertama dari Nielsen ini bernama Stephen Dean Holmes yang lahir pada 22 Maret 1964, dan saat Nielsen ini membunuh Stephen, ia masih berusia 14 tahun. Dan untuk 3 korban terakhirnya yang berhasil diidentifikasi, yaitu John Howlett 23 tahun, Graham Allen 27 tahun, dan korban terakhirnya yaitu Stephen Sinclair yang ia bunuh di rumah keduanya, yaitu di Cranley Gardens. Nielsen ini melenyapkan tubuh korbannya dengan cara yang sedikit berbeda. Walaupun saat itu ia tetap membunuh mereka dengan cara mencekik dan juga ditenggelamkan. Nah, faktor utamanya kenapa Nielsen ini merubah cara menghilangkan jasad dari korbannya itu adalah karena ia tinggal di lantai 2 dan tempat itu tidak memiliki halaman, sehingga ia pun memutuskan untuk memotong-motong mayat dari korbannya, mengeluarkan organ-organ dalam mereka, kemudian merebus organ dalam mereka beserta kepala, lalu membuangnya ke dalam toilet. Atau terkadang Nielsen ini membuang potongan-potongan mayat itu dengan cara menyelipkannya di dalam sampah rumah tangga atau dalam sampah makanannya. Sedangkan saat itu kepala dari korbannya ini ia simpan di dalam kulkas. Dan ada gambar alat-alat yang digunakan oleh Nielsen pada saat ia melakukan perebusan dan juga pemotongan, di mana ada pisau, panci, dan beberapa benda lainnya. Dennis Nielsen ini dinyatakan bersalah atas pembunuhan besar-besaran yang ia lakukan pada tahun 1983, dan saat itu ia dijatuhi hukuman seumur hidup, dan di dalam penjara ia menghabiskan waktunya untuk mentranslatekan bahasa buku ke dalam huruf Braille. Nah, gilanya nih, Nielsen ini tidak pernah memperlihatkan wajah bersalahnya yang sudah
sudah membunuh banyak sekali orang. Nah, pada titik tertentu nih di penjara, ia ini mulai merekam dan juga menulis yang menggambarkan detail demi detail pembunuhan yang ia lakukan. Dan kaset audio beserta tulisan-tulisan tangan dari Nielsen ini pun dibuat menjadi film dokumenter yang berjudul Memories of a Murder: The Nielsen Tapes yang dirilis pada tanggal 18 Agustus 2021. Jadi buat kalian yang penasaran tentang ceritanya ini, kalian boleh banget untuk nonton film itu. By the way, Nielsen ini meninggal di dalam penjara pada tahun 2018 di usianya yang menginjak 72 tahun. Oke guys, sekian cerita mengenai Dennis Nielsen yang merupakan seorang pembunuh berantai sekaligus psikopat gila yang dengan tega-teganya membunuh belasan orang tanpa ada rasa bersalah. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube aku. Semoga video kali ini dapat memberikan informasi tambahan kepada kalian mengenai pembunuh berantai. Dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!